Oke, ada yang bertanya nih dari Sauki Muhammad Al-Fatih. Halo Kak, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sauki Muhammad Al-Fatih. Saya ingin bertanya, apa saja yang harus dipahami atau dipelajari terlebih dahulu sebelum membuat sebuah aplikasi atau program dengan menggunakan framework Node.js untuk backend atau Flutter untuk mobile UI. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ditampung dulu ya sebelum dijawab. Ada lagi yang bertanya dari Dayana Maya Lestari. Nama saya Dayana Maya Lestari, mau tanya dong Kak, misal nih, kan Kakak udah bikin aplikasi itu. Nah, sudah dipakai di warga, jadi apakah pendevelop masih bisa ikut pantau aplikasi atau sudah langsung dilepas pada klien? Dan jika ada trouble di aplikasi, apakah langsung ditindak apa gimana? Ada lagi yang bertanya dari Muhammad Wildan Fatul Ulum. Saya ingin bertanya, itu kan aplikasi buat warga. Terus kalau ada kendala, nggak semua warga itu selalu megang HP. Bahkan di sebagian desa mungkin ada warga yang nggak bisa ngeakses aplikasi itu karena mereka nggak megang HP. Gimana Kak untuk solusinya? Oke. Ya. Eh, Baik teman-teman, mungkin izin untuk menjawab dari saudara, saudari ini, Dayana. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Dayana. Ya, pertanyaan yang sangat bagus buat kita ya. Jadi, menurut saya, saudari Dayana, setelah aplikasi
selesai dibuat atau digunakan oleh warga tadi, kayak aplikasi RT atau lingkar warga yang kami buat seperti ini, tugas seorang developer itu sebenarnya belum selesai ya. Biasanya masih ada masa maintenance atau pemeliharaan aplikasi. Jadi developer tetap bukan langsung melepas, tapi tetap memantau aplikasi, misalnya dengan melihat atau nanti membuat laporan error, performa server, dan masukan dari pengguna yang melakukan apa namanya ngerunning aplikasi ini atau usernya. Jadi jika ditemukan kendala tadi seperti error atau pengguna yang melaporkan bug, maka yang namanya baru pertama kali ya, tim developer akan melakukan apa analisis ya terlebih dahulu untuk mencari apa penyebab tadi untuk apa nama bug error yang ditemukan dilaporkan tadi itu. Nah, setelah penyebabnya diketahui, mungkin eh, developer akan membuat ya pastinya akan membuat perbaikan, melakukan pengujian agar tidak menimbulkan masalah lagi ya. Eh, dan baru kemudian pembaruan ya update-update aplikasi yang dirilis ke pengguna. Jadi aplikasi itu tidak langsung dilepas begitu saja ke Dayana. Jadi tidak langsung pure apa ya langsung pure langsung dilepas begitu saja ke klien. Tapi selama masih ada kerjasama dengan klien atau kontrak itu developer akan terus apa memberikan dukungan agar aplikasi tetap berjalan dengan baik. Bahkan mungkin seringkali setelah digunakan, kebanyakan juga muncul kebutuhan fitur atau baru yang juga akan dikembangkan. Ya, update tadi sebagai sesuai kebutuhan pengguna. Itu. Sampai sini, Saudara Dayana, paham? Ya, sama-sama sadari Dayana. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan dari Saudara Muhammad Wildan Fatur Ulum. Maaf. Jadi untuk pertanyaan dan jawabannya itu eh, emang benar. Jadi kita sebenarnya eh, membuat aplikasi ini tuh sebagai alternatif saja, bukan memaksa untuk semua wilayah itu menggunakan aplikasi ini. Jadi, maksudnya adalah aplikasi ini tidak dimasuk untuk menggantikan pelayanan yang sudah ada, tetapi sebagai alternatif yang dimana mempermudah warga yang dapat mengaksesnya. Jadi, untuk warga yang tidak memiliki HP atau kesulitan menggunakan aplikasi, kami tetap menyediakan layanan secara langsung melalui kantor atau desa, mungkin dari rumah RT-nya, RW-nya, mungkin masih pakai cara manual untuk apa untuk apa namanya warga yang belum bisa mengakses aplikasi ini. Mungkin tujuan aplikasi ini dibuat juga bukan untuk memaksa semua beralih untuk ke digital, melainkan meningkatkan efisiensi bagi warga yang sudah bisa mengakses. Jadi kita nggak maksa buat si desa ini harus punya aplikasi tersebut. Jadi mungkin untuk mengajukan surat dan melihat informasi atau penyampaian laporan tanpa harus tanpa harus datang ke RT RW-nya langsung itu mungkin di wilayah itu belum bisa mengakses teknologi. Mungkin masih melakukan secara manual, prosedur manual untuk yang di desa tersebut. Mungkin itu, apakah sudah terjawab? Apa ya kalau muter-muter?
Oke, tadi menjawab pertanyaan dari Syauqi Muhammad Al-Fatih ya. Gimana sih mempelajari atau apa saja sih yang harus dipelajari dari framework yang kita gunakan Node.js atau dan juga Flutter ini dengan mobile UI. Yang pertama mungkin bahasa pemrogramannya gitu. Kita perlu juga kita perlu tahu bahasa pemrograman yang mendasari Node.js itu apa aja. Yang tadi ada Node.js yaitu JavaScript atau TypeScript gitu. Lalu kalau Flutter ada bahasanya itu Dart gitu. Jadi mungkin yang perlu dipelajari di awal ini kita juga harus mempelajari gimana sih JavaScript, gimana sih bahasa pemrograman Dart itu gimana. Mungkin jangan langsung belajar framework ya. Mungkin banyak pemula mungkin bingung membedakan ini error framework karena belum paham bahasanya atau gimana gitu. Dan juga kalau mungkin kalau dari pribadi itu ketika apa tadi Node.js dengan backend dan Flutter untuk mobile UI, aslinya masih banyak lagi framework-framework yang sangat relevan gitu, bukan hanya Node.js dan Flutter untuk menggunakan aplikasi gitu ya. Tapi untuk Flutter ini emang enaknya menggunakan Flutter, tapi mungkin agak berat ya. Mungkin agak berat ketika mendevelopnya gitu. Di laptopnya juga harus memadai dan juga keuntungan dari Flutter ini juga karena dapat digunakan oleh dua OS gitu ya, yang mana Android dan juga iPhone gitu. Jadi yang perlu dipelajari dari Node.js atau Flutter yaitu pelajari dasar bahasanya dulu. Mungkin kalau dari Node.js itu JavaScript atau TypeScript dan juga kalau dari Flutter itu Dart sendiri. Lalu tadi pertanyaan dari siapa tadi? Kalau baru belajar Node.js dan Flutter, kira-kira butuh berapa waktu lama sampai bisa bikin aplikasi administrasi warga yang layak dipakai? Ini jujur kita membuat aplikasi ini dari semester tahun lalu ya, tahun lalu gitu. Tapi ini kita juga karena kita sambil belajar, sambil apa namanya, harus memenuhi kebutuhan dokumentasi, mulai dari alurnya gimana, terus juga apa sih, dokumentasi untuk klien, dokumentasi untuk kampus dan lain sebagainya, kebutuhan lainnya. Nah itu kita dari semester kemarin gitu, dari semester 3 atau tahun lalu ya. Dan kita juga kurang fleksibel untuk memanfaatkan waktunya dengan baik. Kita juga kurang memanfaatkan waktunya dengan baik sehingga kita butuh waktu yang lama. Aslinya dengan teknologi sekarang gitu, kita menggunakan framework apapun, mau belajar framework apapun itu gampang gitu. Kita udah ada yang namanya AI agent gitu yang bisa kita tinggal prompt aja udah bisa langsung jadi tuh aplikasi. Jadi sangat mudah mungkin atau sangat gampang, tapi tetap ada yang namanya security, ada yang namanya, kalau yang saya pelajari itu ada SSDLC yang itu secure software develop life cycle, yang mana itu tuh kita harus memprediksi atau meminimalisirkan resiko keamanan terlebih dahulu sebelum kita mendevelop sesuatu gitu. Jadi keamanannya dari password database, password ini dan lain sebagainya kita harus atasi terlebih dahulu gitu. Jadi untuk waktunya range yang kita gunakan ini sekitar 1 tahun lebih ya, karena kita juga ada project yang lain sehingga project yang ini nggak terlalu kepegang dalam semester ini, sehingga di semester ini kita ada pembaruan update fitur-fitur, pembaruan tampilan dan lain sebagainya. Mungkin tampilan yang tadi tampilkan itu adalah tampilan versi kedua, yang versi pertama mungkin masih kurang.